Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam suatu majelis, kita belajar bersama di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan guru kita, itu Ustaz Mufli hafizahullah taala. Dan pada malam hari ini sebenarnya ana jadi tumbal buat antum. Kenapa saya kata jadi tumbal? Karena beliau tidak mau ngisi di sini kecuali ana temenin. Maka di sini saya minta izin sama beliau, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan ngomong sedikit aja. Karena saya tahu antum ke sini datang untuk mendengar nasihat beliau. Mudah-mudahan antum bisa mendapatkan atau kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Berkaitan dengan pembahasan malam hari ini, mungkin antum lihat judulnya menarik. Benar mereka marah, kemudian apa? Salah tambah parah. Kalau Ustaz Mufri ngasih judul ini ke Ana juga, Ana sempat mikir ini pembahasannya tentang apa. Ternyata pembahasan ini cukup penting untuk kita pahami, yaitu berkaitan dengan cara berdakwah tentang bid'ah. Cara berdakwah tentang bid'ah. Kenapa? Tatkala antum menjelaskan yang benar dengan cara yang benar, bisa jadi sebagian orang itu tidak terima. Apalagi kalau cara menjelaskannya salah, maka akan tambah parah. Maka di mukadimah ini, ikhwani fiddin, saya akan memulai dengan penjelasan tentang keindahan agama Islam. Tadi sebagaimana kalau antum hadir di sini salat Jumat, tadi saya simak berkaitan dengan keindahan Islam yang disampaikan oleh Ustaz Mufli. Bahwasanya Islam itu yusrun. Islam itu apa? Mudah. Makanya ada kaidah dalam Islam, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Di mana ada kemudahan, di mana ada kesusahan, pasti ada namanya kemudahan. Di antara keindahan Islam yang ini tidak ada dalam agama-agama lain, yaitu agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian. Ikhwan fillah, ayat ini ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung. Sampai-sampai orang Yahudi mereka tuh iri sama kaum muslimin. Mereka iri, mereka pengen punya ayat yang turun kepada mereka seperti ayat yang turun kepada kita sebagai kaum muslimin. Makanya di zaman Umar ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, law nazalat hadhihi al-aya alaina latakhadna dzalikal yawma ida. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, kalau ayat ini datang kepada kita, turun buat kita, kami bakal jadikan ayat tersebut sebagai apa? Sebagai hari raya. Tatkala itu Umar mengatakan, demi Allah saya tahu ayat itu turun kapan dan di mana. Itu tatkala Haji Wada, dan turun tatkala Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Maka ini menjelaskan bahwasanya Islam itu sangat sempurna. Nah, keindahan Islam ini bisa luntur, bisa rusak dari hal-hal yang muncul yang dibuat oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Itu mereka membuat tambahan-tambahan atau bahkan mungkin mengurangi dari syariat agama Islam yang kita kenal disebut dengan apa? Bid'ah. Inilah yang merusak agama Islam sehingga timbullah banyak firqah-firqah dalam agama Islam. Kenapa? Mereka membuat tambah-tambahan dalam agama Islam. Oleh karenanya pembahasan seperti ini penting. Kita tahu bahwasanya bid'ah ini merusak. Bid'ah itu apa? Merusak. Di antara kerusakan bid'ah yaitu disebutkan oleh Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Seorang manusia tatkala dia berbuat bid'ah, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan man amila amalan. Ini dia tidak berbuat tapi dia ngikut-ngikut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dibuat-buat dia cuma ngikut-ngikut aja, maka amalan juga tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita mau bahas tentang kerusakan bidah, tapi mungkin tidak usah kita panjang lebar karena saya paham insyaallah antum juga tahu bagaimana kerusakan tentang bidah. Saya kemarin bahas tentang penjelasan Syekh Abdul Razak tentang Jawamiul Adiyah tentang doa-doa. Beliau mengkritik doa-doa yang dilafalkan oleh Nabi SAW kemudian ditambah-tambahi sebagian orang. Contoh misalnya doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khairu ma sa'alaka nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ngajarin kepada Ibnu Abbas, kalau tidak salah Nabi mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kau doa ini kau minta kebaikan sebagaimana kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang akhir zaman ada orang menambahkan, Allahumma inni as'aluka khairu ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihin. Wa ibadus salihin. Dia tambahin, saya minta kebaikan yang diminta oleh nabimu dan juga hamba-hamba yang saleh. Syekh Abdul Razak mengatakan ini orang tidak mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengagungkan Nabi, seakan-akan dia ngajarin Nabi ini kurang Nabi, harusnya tambah orang-orang soleh, tidak cukup sampai di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal konteksnya sama, doa. Bagaimana lagi dengan syariat jemaah? Yang Nabi sudah mengajarkan salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Ternyata orang mengatakan, kita akhir zaman banyak dosa, kita salat subuh 4 rakaat lah, biar dosa-dosa kita banyak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah jamaah semua taala, ini tentang bahaya bidah, dan yang jadi masalah sebagian kita terkadang terlalu kiroh, semangat dengar keburukan-keburukan bidah baru hijrah, akhirnya menyampaikan hal-hal yang mungkin bukan jadi tambah baik tapi tambah merusak. Maka inilah nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Mufri beberapa poin yang penting antum ketahui, saya juga ketahui, berkaitan dengan cara salah dalam berdakwah tentang bidah. Kenapa? Kalau benar saja mereka bisa marah, apalagi tatkala kita menjelaskannya salah. Wallahu taala menjadi sesuatu taala. Kesempatan ini saya kembalikan kepada Ustaz Mufri. Mudah-mudahan antum sepakat ya Ustaz Mufri yang jelaskan semua ya. Sepakat? Enggak. Sepakat Ustaz. Ustaz, ana kembalikan kepada antum Ustaz. Tafadhal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin hadirat ada. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumahnya untuk menuntut ilmu agama yang semoga duduknya kita pada hari ini memudahkan jalan kita semua masuk ke dalam surga. Ana terbiasa kalau misi agak lambat-lambat, tapi Ana harus mengimbangi speednya Ustaz Gigi, jadi agak harus cepat juga. Saya ingin menambahkan satu muqaddimah yang saya tadi ingin sampaikan di khutbah Jumat tapi lupa. Jamaah suka minum teh kotak, ya, bukan merek kotak ya, bisa jadi ada teh botol dalam kotak, ya kan? Kita mau minum itu tinggal cabut sedotannya, colok, selesai, tinggal seruput. Tidak perlu cari air panas, tidak perlu cari bubuk tehnya, nggak perlu cari gula, semua tinggal nikmati saja. Ada lagi orang mau minum teh kotak itu sayapnya harus diangkat. Pernah melakukannya? Mungkin digunting dari situ atau malah digigit, jadi minumnya tidak dari lubang aluminiumnya. Jadi Islam itu sebenarnya mudah, simple, tapi kadang orang menjadikan Islam ini jadi susah dengan cara membuat-buat cara-cara baru yang tidak ada tuntunannya. Alih-alih mau dapat pahala malah dapat dosa. Karena itu sama dengan menuduh Nabi SAW telah berkhianat kepada risalah yang seharusnya beliau ajarkan semua. Ternyata ada yang kita inovasi atau modifikasi dari zaman sekarang dengan alasan seolah-olah Nabi tidak pernah mengajarkannya.
Yang kedua, pengantar saya jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya Nabi SAW bukan hanya mendidik umat agar mengikuti beliau masuk Islam, sehingga beliau tidak hanya sekedar berdakwah kepada orang-orang kafir, mengajak mereka masuk Islam. Kadang-kadang yang beliau tegur itu adalah sahabat-sahabatnya sendiri, karena beliau ingin agar dakwah ini bisa indah di mata objek dakwah. Karena kadang-kadang objek dakwah itu bukan susah menerima yang Nabi sampaikan, tapi Nabi khawatir kalau kemudian orang lari gara-gara perbuatan sebagian sahabatnya. Kita kasih 3 contoh. Satu contoh baru terbersit di kepala saya. Saya yakin kalau jamaah sering kajian pasti pernah dengar tentang badui kencing, BAK ya, BAK di masjid. Pernah dengar ya? Waktu badui itu terlihat buang air kecil di situ, apa yang dilakukan para sahabat? Mereka bilang, ayo bangkit, pukulin itu. Kenapa kok kencing di situ? Lalu Nabi bilang, tahan, biarkan selesai. Kita tidak usah syarah panjang lebar, tapi intinya salah satu yang dikhawatirkan Nabi adalah kalau kemudian orang ini pergi, kemudian dia ngomong ke orang-orang bahwa Muhammad mukulin saya, teman-temannya mukulin saya, dibiarinnya, bahkan didukungnya. Akhirnya wajah Islam yang seharusnya rahmat buat semua orang akhirnya menjadi tercoreng karena perbuatan orang yang kasar. Makanya Nabi kemudian tegur para sahabatnya, jangan, stop, biarkan aja dulu. Pernah Nabi SAW dilewati oleh sekelompok Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Mereka samarkan lamnya sehingga bukan Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian, melainkan dia mengatakan Assalamualaikum, semoga kalian mampus. Aisyah mengatakan wa'alaikum wa'la'natullah alaikum, ya semoga kalian juga mampus dan semoga kalian dilaknat oleh Allah. Aisyah yang jawab. Apakah Nabi negur orang Yahudi? Tidak, Nabi biarkan, lalu kemudian Nabi negurnya Aisyah. Aisyah yang tegur. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu Rafiq, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fi amri kullihi. Beliau mengatakan Allah itu sangat senang dengan kelembutan pada semua perkara. Yang ditegur siapa di sini? Aisyah, karena Nabi tidak ingin wajah Islam yang harusnya rahmat kemudian jadi cukup mengerikan gara-gara perkataan Aisyah, semoga kalian juga mampus dan semoga kalian dilaknat oleh Allah. Mu'adz bin Jabal ngimami sholat maghrib panjang, baca apa teman-teman? Baca Al-Baqarah. Ya, subuh baca Al-Baqarah aja mungkin antum sudah gelisah, mungkin ada yang terpelanting ke belakang karena mengantuk. Ini maghrib. Maka ada orang yang kemudian tidak tahan dengan lamanya berdiri, maka orang itu keluar dari barisan tanpa membatalkan sholat. Dia keluar, kemudian dia lanjutkan sholat. Yang tahu perbuatan laki-laki ini ngomong sama Mu'adz, ya Mu'adz, tadi ada yang mundur loh di belakang. Gak tahu, mungkin karena engkau lama sekali kali. Mu'adz bilang itu orang munafik yang seperti itu. Perkataannya Mu'adz ini sampai di telinganya sahabat tadi. Dia tidak protes sama Mu'adz, maka dia datang kepada Nabi langsung. Ya Rasulullah, kami ini penggembala, kami ini punya banyak kebutuhan, kami punya banyak pekerjaan. Mu'adz mengimami kami sholat Al-Baqarah di sholat maghrib, maka saya mundur, lalu saya yang dibilangnya munafik. Nabi SAW panggil Mu'adz. Kemudian Nabi SAW yang Nabi tegur bukan yang mundur, tapi yang ngimami. Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau bikin fitnah wahai Mu'adz? Afattanun anta, kamu mau bikin fitnah? Karena Nabi tidak ingin agar kalau kemudian wajah Islam yang seharusnya indah di mata orang-orang yang menjadi objek dakwahnya menjadi cukup mengerikan atau rusak
gara-gara perbuatan sebagian orang. Maka ini yang juga menjadi jiwa kami, saya dengan Ustaz Gigih pada malam hari ini, ingin mengajak teman-teman, karena saya yakin mungkin yang hadir di sini mayoritas sudah mengenal sunnah, menjalankan sunnah dalam keseharian, dan mungkin ada keinginan untuk mendakwahkan sunnah itu agar teman, keluarga, tetangganya bisa mengenal sunnah. Tapi kami ingin agar dakwah yang seharusnya sunnah ini menjadi kebaikan untuk banyak orang, agar tidak kemudian kita jalankan dengan cara-cara yang salah, lalu kemudian membuat wajah sunnah ini menjadi tercoreng. Sehingga judul yang kami ambil pada malam hari ini adalah, kalau kita benar dalam mendakwahkan sunnah, orang biasanya marah, apalagi kalau caranya salah, khawatirnya orang jadi tambah parah. Ustaz Gigih dulu, Fadl Ustaz, cara yang salah. Cek. Tadi udah sepakat Ustaz kayaknya. Di antara kesalahan teman-teman tatkala kita ingin mendakwakan bid'ah, maksudnya kita ingin menjelaskan bid'ah itu salah, terkadang kita itu terlalu terburu-buru. Kita terlalu terburu-buru. Artinya apa? Masih banyak hal-hal yang lebih penting yang untuk kita sampaikan, tapi ternyata yang paling utama kita sampaikan ternyata tentang bid'ah. Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang bid'ah kepada orang-orang, ini sangat menyentuh dengan amalan mereka. Maka ini kesalahan. Belum apa-apa kita sudah ngomongin bid'ah. Jadi dia antipati sama kita. Dia antipati sama kita. Makanya sebagian disebutkan sama masyarakat, kalau sudah ada orang khutbah kemudian wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah ada begitu kullu bid'atin dhalalah, dia udah enggak mau dengar tuh. Dia udah enggak mau dengar. Makanya di antara metode berdakwah teman-teman Allah SWT, yaitu kita harus tadarrus. Kita dahulukan dulu apa yang paling utama. Sebelum kita masuk ke bid'ah, masih banyak hal-hal lain yang lebih penting untuk kita sampaikan. Contoh misalnya berkaitan dengan tauhid, dengan orang-orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menimbulkan kecintaan mereka kepada Allah, sehingga nanti lama-kelamaan akan membuat mereka sadar bahwasanya ternyata kalau saya cinta sama Allah, saya harus mengikuti metode yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau tatkala berdakwah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Sittatul Mawadhi. Beliau sebutkan di poin kedua, beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau tidak pernah menyinggung berhala-berhala kaum musyrikin. Beliau hanya menyampaikan tauhid, jangan berbuat syirik. Tauhid, jangan berbuat syirik. Dan Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan bahwasanya tatkala itu sebagian kaum musyrikin mereka condong. Ini perkara baik, mereka condong punya perkara baik. Bagaimana menyatukan tauhid kan baik. Nabi tidak sampai menyinggung Tuhan-Tuhan mereka. Sampailah tahap tatkala Nabi sentuh Tuhan-Tuhan mereka, Nabi menyebutkan ini cuma nama-nama yang kalian buat-buat, tidak ada hujah bagi kalian, barulah mereka marah. Tatkala itu akhirnya mereka antipati dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan, jamaah, bisa saja dari awal Nabi sudah begitu. Bisa saja. Tapi ternyata Nabi tidak lakukan itu, tapi ada tadarruj yang beliau lakukan, ada urutan yang beliau lakukan. Maka di antara kesalahan kita, kesalahan saya, semua kita, terkadang saking semangatnya ini bid'ah neraka. Nah, kalau sudah begini nanti mereka udah nggak mendengar kita. Mereka mengatakan ente celah agama saya, berarti celah paman saya, celah bapak saya, panjang urusannya panjang. Maka di poin pertama yang saya ingin sampaikan bahwasanya jangan terburu-buru membid'ah-bid'ahkan orang. Cukup kita lihatlah kesempatan yang bisa kami sampaikan, tapi yang penting kita tadarruj pelan-pelan. Kita kenalkan dulu tentang ibadah, tentang tauhid dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Mungkin Ustaz Mufti bisa sambungkan. Kebetulan kemarin kita daurah sama Syekh. Saya sama Ustaz Gigi ketemu di sana untuk pertama kali.
Kita belum pernah ketemu sebelumnya, baru kemarin, dan ini ketemu lagi. Di antara yang kita pelajari kemarin sama Syekh Fatihah Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang salah satu kaidah yang itu diambil dari firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Basirah yang dimaksud di sini adalah ada 3. Basiratun fi al-mawdu', kemudian yang kedua adalah fi al-uslub, yang ketiga adalah fi halil mad'uwin. Seorang yang mau berdakwah itu harus punya ilmu basirah yang nyata dan terang dalam 3 hal. Pertama dalam memilih topik, yang kedua dalam menempuh metode, mau pakai metode apa, yang ketiga adalah dalam membaca kondisi yang akan didakwahi. Kita perhatikan nomor 1, ada yang namanya ilmu tentang membaca topik apa yang cocok. Kalau ada anak Madinah misalnya, pulang lulus S1, punya semangat, saya kan sudah kuliah di Madinah, saya mau dakwahnya di tempat orang-orang bahkan gak kenal Islam, tiba-tiba langsung ngomong bid'ah. Kira-kira diterima atau ditolak atau diusir? Diusir. Gitu. Ini yang ingin saya tambahkan dari Ustaz Gigi. Ngomong-ngomong jamaah mencatat ya. Kalau mencatat alhamdulillah, kalau tidak mau mencatat catatlah ya, supaya dapat tambahan ilmu, siapa tahu nanti suatu saat dibutuhkan. Jadi kesalahan yang pertama adalah kalau kita memulai dakwah langsung pada materi bid'ah, padahal mungkin ada materi yang jauh lebih bisa mengantarkan agar kaum muslimin bisa memahami konsep Islam dan sunnah itu sendiri. Yang kedua adalah kita salah dalam mendefinisikan bid'ah. Salah dalam mendefinisikan bid'ah. Sebagian orang ada yang kalau mendefinisikan bid'ah, ketika ditanya, memangnya kenapa mas? Emang nggak boleh? Nggak boleh pak. Loh kenapa nggak boleh? Soalnya ini nggak ada di zaman Nabi. Sehingga bid'ah versi mereka adalah apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Kita bilang ini perayaan nggak ada tuntunannya pak. Oh ini azan di kuburan kita nggak pernah dengar riwayatnya pak. Oh jadi ini soalnya adalah bid'ah. Oh ya? Memangnya kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi. Ini kata sebagian teman-teman. Oke, dia ingin mendakwahkan soal dilarangnya bid'ah, tapi definisinya tidak ada di zaman Nabi. Sehingga kemudian sebagian orang akhirnya membalas dengan perkataan, sampean kalau umroh naik apa? Pesawat. Berarti bid'ah dong, karena nggak ada di zaman Nabi. Sampean kalau membaca Quran pakai apa? Mushaf. Lah mushaf kan belum ada di zaman Nabi, berarti bid'ah dong. Sampean sendiri, sampean ada di zaman Nabi? Nggak ada. Makanya ente berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah juga. Apakah mereka salah? Jawabannya, mereka dalam pemahamannya tidak salah, karena kita memang dari awal mabda'nya juga sudah salah. Definisi yang benar, ada definisi yang komprehensif dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi beliau sebutkan al-bid'atu, ini kalau bisa jamaah mencatat, siapa tahu suatu hari dibutuhkan. Al-bid'atu tariqatun fid din tariqatun fid din mukhtara'atun. Ini saya agak gemetaran dilihat Ustaz Gigi ya. Mukhtara'atun tudahi syar'iyyata, tudahi asy-syar'iyyata, yuqsadu. Kalau ada yang jamaah tidak mau mencatat, nanti minimal difoto kalau sudah selesai. Yuqsadu bisuluki
'alaiha at-taqarrubu ilallah ta'ala. Kalau mau definisikan bid'ah itu ini, insya Allah jawabannya nggak bakal begini. Bid'ah itu adalah thariqatun, sebuah jalan atau cara atau tata cara fiddin, dalam agama, yang mukhtara'atun, diada-adakan, inovasi atau juga dimodifikasi. Tudahi syar'iyata, seolah-olah menyerupai syariat. Yang yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan dengan menempuh jalan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita lihat dalam agama, kalau kita definisinya dari awal begini, coba jemaah ikuti saya. Thariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha at-taqarrubu ilallahi ta'ala. Coba ikutin lagi Indonesianya. Tata cara dalam agama yang diinovasi, maksudnya diada-adakan, menyerupai syariat atau diserupakan dengan syariat, yang dimaksudkan dalam menjalankannya agar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Pak, itu Bapak, perbuatan Bapak itu adalah sebuah perbuatan yang diinovasi dalam agama, yang diserupakan dengan syariat, yang menjalankannya dalam rangka cari kedekatan dengan Allah. Oh, sampean kalau umrah naik apa Mas? Pesawat. Alhamdulillah. Berarti bid'ah dong? Enggak, karena pesawat bukan masalah agama. Sampean kalau baca Quran pakai apa? Mushaf. Bid'ah dong? Maaf Pak, mushaf itu ada 3 fase. Fase Nabi, fase Abu Bakar, fasenya Umar. Maaf, Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Kalau Bapak mengira mushaf itu bid'ah karena gak di zaman Nabi, Bapak ketinggalan. Yang benar dari masa Nabi sudah ada pengumpulan Quran. Saya memang bukan bid'ah karena saya bukan orang masalah agama. Saya adalah makhluk biasa. Kesimpulannya, kalau ingin agar dakwah kita tentang bid'ah ini bisa diterima, dasar paling utama adalah jangan sampai salah definisi. Karena berbulah dari definisi, pemahaman kita terhadap sesuatu jadi lebih tepat. Salah mendefinisikan jadi salah dalam mendakwahkan. Singkat kata, mulai hari ini jangan lagi ada yang berkata bid'ah itu apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Itu jelas-jelas salah. Karena kalau kita benar, mereka biasanya marah. Kalau kita salah, mereka bakal tambah marah. Kemudian jamaah semua ta'ala, tadi Ustaz Mufli sudah jelaskan tentang bid'ah. Antum berarti udah paham definisinya. Sekarang antum udah tahu nih bid'ah itu seperti apa. Maka hal yang harus antum paham juga, maksudnya apa? Antum kalau menyampaikan jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Di antara kesalahan kita terkadang kasar tatkala menyampaikan bid'ah. Kita mendapati orang misalnya melakukan sesuatu yang bid'ah menurut kita, itu ngapain begitu? Itu nggak ada tuntunannya, itu kasar lah pokoknya kita. Nah, kita ada poin penting jamaah, perbedaan antara kasar dengan apa? Tegas.
tegas, tidak mesti kasar. Dan kalau kasar pasti ya kasar. Maka bisa antum tempuh dengan cara-cara yang tidak kasar tapi tegas. Contoh misalnya ada orang berbuat yang hal-hal yang tidak baik, antum bisa tanya, Pak, ini ada dari bagaimana caranya? Contoh misalnya, Pak, ini ada contohnya nggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya? Tentu dengan perkataan yang lembut, dengan yang lain. Artinya kita tidak kasar. Kasar itu artinya kita menusuk hati dia. Akhirnya kita seperti menjas salah gitu. Tapi kita bisa melakukan dengan bentuk pertanyaan. Kita bentuk dengan pertanyaan, tentu dengan perkataan yang lembut. Lihat Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tatkala memerintahkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Allah perintahkan dengan kata-kata yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada Fir'aun, apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala sudah paham masalah bidah, tadi jelaskan sama Ustaz Mufri. Kalau mau disampaikan, paham dulu secara komprehensif yang baik supaya kalau antum ditanya tidak kagok-kagok. Kemudian sampaikan dengan apa? Dengan baik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan yanfaddu min haulik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah akhirnya kau bisa berkata-kata dengan lembut. Kalau kau kata-katamu kasar, nyakitin, maka orang-orang akan lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kalau katanya kasar, orang bisa kabur. Bagaimana dengan Muhammad di tahun 2025? Tambah kasar orang tambah kabur. Wallahu a'lam. Anda perhatiin tadi Ustaz Gigi pengen nyontohin yang kasar tapi nggak bisa kasar dia. Kalau saya orang Bugis terbiasa mau kasar-kasar itu. Anda teringat Ustaz, waktu dulu tinggal di Riyadh ada ikhwan Suria, Anda kenalan soalnya. Setiap selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dia pasti menambah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berulang kali Anda duduk berdiri di sebelahnya. Akhirnya suatu hari Anda beranikan diri untuk salam dulu. Assalamualaikum ya akhi. Mas Muk ya akhi. Saya sudah lupa namanya, tapi saya ingat dia berkebangsaan Suria. Terus saya tanya, setiap kali saya sholat di sebelahmu, saya selalu mendengar apa tadi? Amin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau boleh tahu landasan kamu mengerjakannya apa? Saya tidak langsung ahli bidah. Kita tanya dulu. Meskipun kita yakin itu tidak ada tuntunannya, karena kalau ada tuntunannya pasti dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dia bilang dalilnya adalah karena ini doa. Doa. Kenapa tidak di semua tempat kamu berkata yang demikian? Misalnya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar subhanarabbil a'la rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa hanya setelah amin? Ya, dia bingung. Lalu dia bilang intinya itu doa. Maka kemudian saya bilang, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang insya Allah banyak dari kita yang hafal, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu yang saya ketahui. Dan ini insya Allah cara yang lembut, meskipun di hati mungkin agak tersinggung. Kita lembut-lembut saja bisa jadi orang marah, apalagi kalau ngomongnya kasar. Baik. Sekarang yang keempat berarti. Satu apa tadi? Dakwahnya dimulai dari situ. Kedua, salah definisi. Ketiga, penyampaiannya kasar. Yang keempat adalah kita tidak tahu tentang standar menilai kapan bid'ah, kapan bukan. Di sini ada standarnya. Standar nomor satu yang ini dalam agama.
Artinya kita sudah tidak akan bisa berbicara tentang bid'ah yang dilarang kalau urusannya bukan agama. Saya tanya, HP urusan apa? Agama atau dunia? Laptop, dunia. Kemudian pakai mobil, dunia. Sehingga kalau nanti ada orang bilang, kenapa kamu pakai motor? Kenapa kamu pakai mobil? Kenapa kamu pakai pesawat? Kita bilang, Pak, batasan kita adalah dalam agama. Untuk urusan dunia, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan dunia kalian lebih tahu. Jadi kita tidak bisa bicara soal bid'ah dilarang atau tidak kalau itu untuk urusan dunia. Kita hanya bicara dalam sisi agama. Yang kedua, standarnya adalah wujudul muqtadi. Wujudul muqtadi, yaitu ada motivasi. Saya kasih yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah adamul mawani'. Adamul mawani', yaitu tidak ada penghalang. Jadi kalau mau menilai itu bid'ah atau bukan, pertama dalam agama. Ini selesai tadi ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang kedua adalah kita lihat apakah di masa Nabi SAW motivasi orang mengerjakannya di zaman sekarang ada di masanya Nabi? Kalau dikatakan motivasinya di zaman Nabi pun ada, motivasi di zaman Nabi. Kalau misalnya dia ada, dilihat lagi apakah ada penghalang untuk mengerjakannya. Jika tidak ada penghalangnya, barulah ini dikatakan bid'ah. Saya tanya, jamaah menjawab. Saya bertanya, jamaah menjawab. Ini khawatir contohnya, contoh yang pas apa Ustaz? Contoh bid'ah lah yang enak. Nggak tahu Ustaz. Gini aja, pesawat aja dulu ya. Pesawat. Ustaz Gigi, apakah Anda kalau pergi umroh dan haji Anda naik pesawat? Iya Ustaz. Berarti Anda melakukan bid'ah dong. Kata orang. Kita bilang, Pak, maaf, satu, dia bukan masalah agama. Pesawat itu bukan perkara agama. Pesawat itu dahulu diciptakan untuk tujuan-tujuan awalnya adalah untuk mengantarkan kepala negara ke negara lain, untuk melakukan hubungan. Lama-lama bisa jadi buat perang, lama-lama bisa jadi komersil, sehingga akhirnya kita pun bisa naik pesawat sekarang, tinggal bayar tiketnya. Jadi dia bukan masalah agama. Yang kedua, di masa Nabi SAW, apa motivasinya orang naik pesawat untuk umrah di zaman sekarang? Motivasinya simple, tidak capek. Apakah ada di masa Nabi? Ada ya. Orang juga pengen sebenarnya. Itu tidak? Iya. Apakah orang di masa Nabi kepengennya juga berangkat itu nggak capek, cepat? Ada nggak motivasi begitu? Insya Allah ada. Adakah penghalangnya kalau orang mau naik pesawat? Adakah di masa Nabi penghalang kalau orang pengen naik pesawat? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ilmu pengetahuan waktu itu belum sampai. Jangankan untuk E sama dengan MC kuadrat. Untuk urusan baca tulis saja di zaman dulu Nabi tidak bisa. Orang tidak ngerti rumus fisika. Jadi di masa Nabi itu penghalangnya ada. Karena penghalangnya ada, berarti pesawat bukan bid'ah. Boleh agak sensitif sedikit ya. Misalnya aja orang datang ke kubur. Datang kuburnya benar-benar bilang gini, Assalamualaikum wali gigi, misalnya. Ya. Saya besok mau ikut pemilu, bisakah tolong saya dibantu? Ini ngomong ke kubur yang kebetulan namanya wali gigi. Kalau kita tanya, Bapak ngapain kok minta di kuburan?
Maaf Pak ya, saya malah khawatir ini nanti jadinya syirik kalau minta-minta ke kubur. Minimal khawatirnya Pak, maaf, bid'ah. Memangnya kok saya bisa dihukumi bid'ah, kenapa? Kita bilang satu, Bapak meminta alias memohon sesuatu itu perkara agama, yaitu berdoa, itu masalah agama. Kedua, Bapak motivasinya apa tadi datang ke kuburnya Wali Gigih ini? Pengen dikabulkan hajatnya, betul ya? Iya. Di masa Nabi ada nggak motivasi orang pengen dikabulkan hajat? Ada. Di masa Nabi adakah penghalang kalau orang mau datang ke kuburnya Nabi, kuburnya siapapun? Tidak ada penghalang kalau orang mau. Jadi Pak, dalam agama iya, motivasinya ada, penghalangnya di masa Nabi juga tidak ada. Maka perbuatan yang Bapak kerjakan sekarang adalah bid'ah. Maaf, saya harus singgung sedikit lagi. Satu aja lagi. Soalnya bid'ah kan ribuan. Ya, kita kasih contoh satu saja. Kalau ada orang misalnya hari ini meninggal, nanti malam kan orang kadang bikin makan-makan. Pertama itu meratap, sebagaimana kata para sahabat, kunna na'udul ijtima'a wa sani'at at-ta'ami inda halimaiti min niyahah. Di masa lampau, kalau ada orang meninggal lalu kami bikin acara kumpul-kumpul makan-makan di situ, itu namanya meratap. Itu di masanya para sahabat. Penilaiannya itu meratap. Ya, kita tanya, apakah itu masalah agama? Coba jamaah jawab. Apakah itu masalah agama? Iya. Apa motivasinya orang berbuat yang seperti itu? Kata mereka, ya supaya si mayitnya dapat keberkahan. Motivasi yang demikian ada di masa Nabi? Ada. Apakah ada penghalang kalau misalnya Nabi mau bikin acara-acara kumpul-kumpul? Ini misalnya ini Masjid Nabawi ya, misalnya Masjid Nabawi, berdirilah Abu Bakar misalnya berkata kepada para jamaah, tadi pagi meninggal anaknya Nabi kan anaknya 7 ya, ini sudah meninggal lagi 1. Perlu diketahui Nabi meninggal anaknya 6, baru Nabi wafat, baru meninggal 1 lagi yaitu Fatimah. Ya, dimohon untuk semuanya monggo ke rumahnya Nabi, di situ ada acara makan-makan. Seandainya Nabi mau bikin acara makan-makan, apakah susah? Apakah susah untuk Abu Bakar berdiri dan bikin pengumuman? Kenapa kok mereka tidak mengerjakan? Jawabannya karena memang tidak disyariatkan. Inilah yang disebut dengan kebid'ahan. Jadi supaya kita dakwahnya itu akan lebih mudah diterima, bayangkan kita benar aja takutnya orang marah, apalagi kita salah. Kita harus tahu 3 penilaian standar untuk mengetahui kapan bid'ah, kapan tidak. Yaitu 1 apa tadi? Itu masalah agama. Yang kedua, motivasi mengerjakannya di masa lampau juga ada sebagaimana orang di zaman sekarang. Yang ketiga, di masa lampau kalau orang mengerjakan tidak ada penghalang. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang bisa dipahami, bisa nonton. Ini channelnya apa? Channelnya Masjid Solehawa di YouTube. YouTube ya. Kalau nonton, don't forget to comment, like, share, and subscribe. Nah. Sudah 4. Ikhwan Fiddin, nah selanjutnya saya yang mudah-mudah aja. Di antara salah kita dalam cara mendakwakan bid'ah, kita banyak ngomong tapi kita nggak punya ilmunya. Salah satunya kita nggak paham tentang ta'rif bid'ah tadi yang benar. Kemudian 3 kaidah tadi biar kita bisa paham secara lengkap. Kemudian salah satunya juga kita tidak hafal tentang dalil-dalil tentang perintah mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga melarang terhadap bid'ah, perkara tentang bahayanya bid'ah. Allah Ta'ala ini gimana Ustaz? Kita dengar azan dulu, sholat langsung kita lanjut aja. Gitu aja Ustaz. Iya. Kebiasaannya aja. Karena ini kayaknya masih ada panjang, Ustaz Mufri mau keluarin faedah banyak. Jadi insya Allah kita azan, kemudian kita sholat, setelah itu kita lanjut lagi kajian. Sampai jam berapa?
Jam 10. Antum siap, Ustaznya enggak siap. Allah, kita tutup sampai sini dulu, nanti kita ada azan, kita langsung salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Ustaz, Ana sebentar ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jemaah, di sini saya ada terlupa tadi. Bagian dari agama ada motivasi yang sama antara di zaman sekarang dengan di masa lalu. Di zaman dahulu tidak ada penghalang jika mau melakukan yang sama dengan yang ada sekarang. Nah, di sini ada yang keempat, yaitu tarakahun Nabi. Nabi meninggalkannya. Gitu. Nabi tidak pakai azan untuk salat Id, Nabi tidak pakai azan untuk orang meninggal, Nabi tidak pakai acara makan-makan untuk orang kematian, Nabi tidak pakai, Nabi tinggalkan. Kalau begitu kita tidak usah memodifikasi atau berinovasi sendiri. Nah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di antara cara salah kita dalam mendakwakan bid'ah, itu tadi saya sempat ucapkan sebelum kita sholat tadi, apa, kita tidak menguasai dalil, tidak paham atau hafal dari dalil berkaitan dengan keutamaan harus mengikuti, kewajiban mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala biasanya kita diajak diskusi mentah, kita nggak bisa menyampaikan apa sih hujahnya yang kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang kita dakwahi. Maka nasihat saya buat saya pribadi dan juga teman-teman sekalian atau ikhwan fiddin, coba hafal 1, 2, 3 dalil keterangan Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada yang hafal satu, coba ayat. Coba saya tanya tes. Kasih hadiah, Zat. Insya Allah nanti. Satu saja coba. Kullu bid'atin dolalah. Masya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini konsekuensi kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang hafal lagi dalil kewajiban atau pengagungan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diambil, dan apa yang dilarang maka ditinggalkan. Jadi banyak dalil-dalil. Kalau bisa saya sarankan 1, 2, 3 dihafal supaya kita tidak mentah. Misal kalau kita diajak diskusi, kita pokoknya kita sesat. Nanti kan enggak, hujahnya kurang, argumentasinya kurang. Allah taala. Mungkin Ustaz Mufri bisa nambahin kasus yang seperti ini, Ustaz. Kalau ada dalil tentang kewajiban mengikuti sunnah, berarti ada dalil dilarangnya kita berbuat bid'ah. Sehingga kita juga harus hafal 1, 2, 3 hadis atau ayat yang menunjukkan dilarangnya mengada-ngada dalam agama. Sekarang kita tes Ustaz Gigi yang menyampaikan. Kenapa, Ustaz? Dalil-dalil larangan bid'ah. Larangan bid'ah ada yang tahu? Tadi sudah kullu bid'atin dolalah. Selain itu, Masya Allah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, dari ajaran Nabi SAW, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain, man ahdatha, barang siapa yang membuat-buat. Kemarin kita dapat faedah dari Syekh Ashraf. Beliau mengatakan man ahdatha berarti yang buat bid'ah. Man amila, meskipun dia tidak buat tapi dia ngikut pengikutnya. Dua-duanya sama-sama ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara
Yang saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini sering kalau Ustaz Firanda biasanya belum menjelaskan kita, beliau bawa dalil ini. Kenapa dalil ini disebutkan bahwasanya ada orang-orang yang dia capek, letih, tapi pada hari kiamat dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir capek kenapa? Buat bid'ah. Ngeluarin duit banyak, keliling ke sana 40 hari, ke sana kemari, tidak pergi umroh, capek ngeluarin duit. Tenaga habis, tapi ujung-ujung dilempar ke dalam neraka jahanam. Yang mengerikan itu bid'ah begitu, ikhwan. Kalau cuma ditolak nol, alhamdulillah. Tapi ternyata bid'ah juga bisa menjadi sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sudah berapa jamaah? Bapak menulis tadi sudah berapa? Sudah 4. Sudah 5, 2, 3, 4, 5. Berarti saya ke-6? Ke-6, Ustaz. Oke. Kesalahan yang ke-6 saat kita mendakwahkan kewajiban mengikuti sunnah dan tidak boleh mengada-ngada dalam agama adalah kita tidak membedakan mana pelaku bid'ah dan mana ahli bid'ah. Kesalahannya adalah semua orang dianggap ahli bid'ah dan itu salah. Mungkin kita semua dulu begitu kali Ustaz ya. Begitu kenal, oh ini nggak boleh. Akhirnya bapak-bapak mungkin dulunya pelaku bid'ah juga. Ya, coba gini dulu ya. Ngaku aja. Sekarang sudah kenal sunnah, ya kan? Bagi orang yang baru belajar, semua orang kemudian dianggap sebagai ahli bid'ah. Padahal ternyata para ulama kita mengajarkan kamu harus bedakan mana ahli bid'ah, mana pelaku bid'ah. Ahli bid'ah itu orangnya yang ahdath, dia yang bikin-bikin, dia yang menginovasi, dia yang mengajarkan orang, dia yang ngajak orang, dan dia memusuhi dan mengajak orang untuk memusuhi yang mengikuti sunnah. Adapun seperti kita dahulu, mungkin kadang kita cuma ikut-ikutan, karena itulah yang mungkin kita pelajari dari orang tua kita, mungkin itu yang kita kenal di masyarakat kita, itu yang kita lakukan secara turun-temurun. Kita tidak dinamakan ahli bidah, tapi hanya pelaku bidah. Bedanya di mana? Bedanya adalah pelaku bidah hukum asalnya disikapi dengan lemah lembut. Tidak boleh langsung disikapi dengan kasar, keras. Sehingga kalau sebagian orang ada yang mungkin tetangga kita, keluarga kita masih melakukan bid'ahan, dan kita tahu ini orang awam saja, hanya melakukan bid'ah karena ikut-ikutan. Kemudian sebagian orang ketika disalami, dia tidak mau jawab salam. Dia terapkan hajar kepada kaum muslimin secara umum lantaran melakukan bid'ah. Maka ini kesalahan. Keluarganya misalnya masih mengadakan perayaan-perayaan tertentu yang tidak ada tuntunan. Datang ketemu, assalamualaikum, tidak usah salaman. Ya. Assalamualaikum, tidak usah jawab salam. Ini kesalahan. Kenapa tidak mau jawab salam? Sementara ini hanya sekedar, ya seperti kita di zaman dahulu. Coba kita di masa lalu, mungkin kita bertemu dengan yang duluan ikut ngaji sunnah, lalu kita diperlakukan seperti itu. Mungkin kita tidak akan dapat hidayah. Mungkin kita tidak akan ikut kenal sunnah karena berhadapan dengan orang-orang yang mau dalam memperkenalkan sunnah itu seperti kata gigi, kasar. Yang kedua tidak jawab salam. Ya, ini kesalahan. Sebagian orang tidak tahu kalau di Jakarta, di tempat anak dulu Ustaz, ada yang gini, saya nggak mau sholat di sana karena di sana itu imamnya itu bid'ah. Lalu di mana Pak? Aku di rumah aja. Ya. Lalu dia memilih untuk sholat di rumah. Misalnya yang paling sering terjadi itu di bulan Ramadan, karena merasa sholat tarawihnya ada unsur kebid'ahan. Ya, di antara dua rakaat biasanya ada. Lalu dia tinggalkan sholat isyaknya. Isyaknya pun dia hanya di rumah dengan alasan soalnya di masjid itu melakukan bid'ah. Maka para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, perbuatan sebagian orang yang menyengaja untuk meninggalkan sholat berjamaah di belakang orang yang melakukan kebid'ahan
dengan alasan kebid'ahannya, lalu dia sendiri kemudian tidak mengerjakan sholat jamaah, beralih sholatnya di rumah, maka itu bid'ah itu sendiri. Salah satu contoh bid'ah adalah tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin lantaran melakukan kebid'ahan, lalu dia tinggalkan sholat berjamaah. Itu bid'ah juga. Di masa lalu banyak orang-orang yang melakukan kebid'ahan, di antaranya bid'ah Khawarij. Para sahabat Nabi ada yang sholat di belakang mereka, di belakangnya orang-orang Khawarij. Yang paling nyata di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang perbuatannya Marwan bin Hakam. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, menceritakan Nabi SAW di masa lalu sholat Aid tanpa mimbar, nggak bawa mimbar, tangga itu nggak dibawa. Yang beliau lakukan adalah pertama sholat, setelah itu khutbah. Sampai suatu hari datanglah Marwan bin Hakam. Kebetulan dia adalah amirnya Madinah di masa itu. Yang dia lakukan adalah pertama kali khutbah dulu, baru sholat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sampai kutarik bajunya dan kukatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, lepaskan tanganmu. Kamu khutbah? Iya, saya mau khutbah dulu. Sesungguhnya Nabi SAW sholat dulu baru khutbah. Kemudian Marwan mengatakan kepadaku, lepaskan wahai Abu Sa'id, ilmumu sudah ditinggalkan. Maka kukatakan kepadanya, apa yang kuketahui jauh lebih baik daripada yang kamu lakukan. Maksudnya yang kulakukan atau yang kupahami itu sunnah Nabi, harusnya sholat dulu baru khutbah. Tapi ternyata setelah kukatakan soal sunnah Nabi begitu, Marwannya tetap maju dan khutbah dulu. Apakah kemudian Abu Sa'id mengatakan, ini kurang ajar ini, oh ya jamaah pulang? Apakah begitu? Jawabannya tidak. Dia tetap sholat di belakangnya Marwan, meskipun itu perbuatan yang menyelisih sunnah. Kebidahannya dilakukan oleh Marwan, tapi dia tidak meninggalkan, Abu Sa'id Al-Khudri tidak meninggalkan Marwan sebagai imam. Ya. Fa in asaba falahum walakum wa in akhta'a fa alaihim. Kalau ada imam yang mengerjakan kesalahan seperti kebidahan, maka dosanya buat mereka. Tapi kalau mereka benar, mereka dapat pahala, kalian dapat pahala. Gitu. Karena mungkin kita di keseharian mungkin diimami sebagian orang yang mungkin sholatnya itu agak mengada-ngada. Ya, sholatnya banyak tambahan-tambahan modifikasinya. Nah. Terakhir buat Ana. Alhamdulillah. Nyambung yang sebelum tadi saya sampaikan, bahwasanya apa, kita tidak kuasai dalil. Dampak buruk kalau kita tidak kuasai dalil tapi kita nekat menyampaikan bid'ah, mendakwahi orang bid'ah, nanti kita bakal tidak bisa menjawab syubhat, tidak bisa menjawab apa syubhat ketika diskusi. Ada orang misalnya bikin bid'ah, dia mengatakan kan yang penting niatnya baik, ya tidak, pakai dalil lagi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Niat saya baik. Coba antum jawab. Ini syubhat paling simpel sebenarnya. Apa jawabannya? Niat baik saja itu tidak cukup. Dalilnya banyak. Bahkan di zaman Nabi SAW pun sudah ada praktek seperti itu. Niat baik tapi tidak cukup, tidak disahkan oleh Nabi SAW. Contoh misalnya, ada orang Abu Burdah, di Abu Burdah, dia pengen nyembeli hewan kurbannya sebelum sholat Id. Ketika ditanya, dia baik, dia pengen daging pertama yang dimakan, atau mungkin dalam riwayat disebutkan bahwasanya biar orang tuh bisa makan daging dia yang pertama. Kan biasanya orang sholat sembelih dulu kan lama, dia pengen sembelih duluan. Apa kata Nabi? Syatuka syatulahmin, hewan sembelihanmu itu cuman hewan biasa, bukan hewan kurban. Maka tidak sah menurut Nabi Muhammad SAW. Meskipun tadi niatnya baik, pengen baik. Contoh misalnya juga hadis yang ada beberapa orang datang kepada istri-istri Nabi SAW, kemudian mereka tanya tentang amalan Nabi SAW. Kemudian dijelaskanlah
dari istri-istri Nabi SAW, maka disebutkan ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka meremehkan amalan Nabi SAW. Meremehkan di sini maksudnya bukan mengecilkan Nabi, tapi mereka mengatakan Nabi itu wajar kalau amalannya cuma segitu, karena Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Kita dosanya banyak, pahalanya sedikit, maka kita harus lebih dari Nabi SAW. Maka sebagian mereka mengatakan, saya di malam saya nggak mau tidur, saya mau sholat terus lah. Ada yang lagi mengatakan, saya tidak mau yuftir, tidak mau makan, saya mau berpuasa terus. Ada yang mengatakan, anak atazilun nisa, saya tidak mau nikah. Luar biasa, ada lelaki tidak mau nikah gara-gara pengen ibadah. Baik tidak? Niatnya baik. Ternyata Nabi tegur semua. Nabi mengatakan, saya ini orang yang paling bertakwa, paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya berpuasa, saya juga berbuka, saya juga salat wa anam, saya juga tidur, dan saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bahkan dari golonganku. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Kalau kita pakai niat baik, kita mau pakai patokan yang mana, ikhwan? Patokan saya, patokan kamu. Ada orang nanti zikir geleng-geleng ke kanan, kenapa kok begitu? Enak menurut saya, niat saya baik. Kenapa tidak ke kiri? Ya seperti itu, jadi tidak ada standarnya. Jadi kita kembali standar kepada syariat. Maksudnya niat baik saya tidak cukup. Mungkin ada syubhat-syubhat lain yang bisa dibagi. Oh, aneh yang bagi syubhatnya. Salah satu syubhat yang paling sering kita dengar adalah Bilal saja berbuat bid'ah. Oh iya. Kalau kata Ustadz Gigi tadi, kata-kata yang penting kan niatnya baik, itu sebenarnya syubhat ringan. Sehingga kalau kita bilang seorang ahlu sunnah tidak bisa jawab syubhat ringan, aduh mungkin ngajinya kurang rajin, karena itu terlalu ringan. Ada yang berat, bahwa Bilal berbuat bid'ah. Antum bayangkan kalau seandainya sahabat Nabi berbuat bid'ah saja boleh, kenapa kita nggak boleh? Kata sebagian orang. Maaf Pak ya, perbuatan Bapak ini kalau sebatas saya itu tidak ada tuntunannya. Memangnya kenapa Mas? Ya kan dilarang oleh Nabi untuk berbuat yang mengada-ngada. Sampean pernah dengar Bilal mengada-ngada? Kan ini salah satu ustadz yang sangat terkenal di Indonesia, ya, yang kebetulan dia ahli syubhat. Ya, memang dia menyebarkan salah satunya. Ya. Itu sebenarnya juga syubhat lama sebenarnya. Bilal saja berbuat bid'ah. Apa perbuatan bid'ah yang dikerjakan oleh Bilal? Nabi SAW pada suatu hari bertanya, wahai Bilal, saya mau tanya, apa amalanmu dalam Islam yang kamu lakukan sehingga tadi malam saya bermimpi saya dapati ternyata terompahmu ada di depanku masuk surga? Maka Bilal mengatakan, tidaklah saya berhadas melainkan setelahnya saya berwudu lalu saya melakukan sholat sebagaimana yang Allah tentukan buat saya. Lalu kita menamakan sholat ini, atau para ulama kita menyebut sholat ini sebagai sholat sunnah wudu. Mereka bilang, Nabi tanya, apa amalanmu? Bilal bilang sholat sunnah wudu. Berarti Nabi nggak tahu, sedangkan Bilal mengada-ngada. Berarti Bilal berbuat bid'ah. Gimana jawabnya? Nah, di antara cara menjawabnya, satu, kalaupun Bilal itu sedang berbuat bid'ah, mengadakan sebuah sholat yang namanya sholat sunnah wudu, kalaupun memang demikian, maka waktu itu masih ada Nabi, dan Nabi yang tetapkan, oh nggak masalah, sehingga menjadi takrir. Apa namanya? Takrir. Dan sunnah Nabi itu mencakup perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi terhadap perbuatan sahabat. Nabi tidak ingkari, sehingga ini justru sunnah. Kalau Anda mengatakan itu bid'ah, maaf Ustaz, itu ditakrir oleh Nabi, karena Nabi yang bertanya setelah dijelaskan oleh Bilal, Nabi nggak ada masalah. Berarti ini berubah jadi sunnah, karena sunnah mencakup takrir Nabi terhadap perbuatan sahabat Nabi.
Ini cara menjawab satu. Cara menjawab yang kedua adalah yang benar Bilal itu tidak berbuat bid'ah. Yang benar adalah Bilal itu sedang menjalankan rutinitas yang Nabi pernah ajarkan. Karena sholat wudhu setelah sholat sunnah wudhu itu bukan cuma dalil ini saja. Nabi juga pernah mengajarkan kepada para sahabat tentang keutamaan sholat sunnah wudhu. Ya. Kemudian Bilal merutinkannya. Tidak bermakna Bilal ngada-ngada, tapi Bilal itu merutinkan apa yang sudah diajarkan Nabi. Jadi bukan bid'ah yang diada-adakan oleh Bilal. Cara menjawab yang ketiga, kita bilang seandainya pun Ustaz itu adalah perbuatan bid'ah, di masa Nabi SAW ada yang kasih stempel. Siapa yang kasih stempel? Yang kasih stempel, oke. Yang kasih stempel itu siapa? Nabi sendiri. Kalau di zaman sekarang yang bilang itu oke siapa? Ustadz sendiri. Ya. Bisa dipahami? Nah, ada syubhat. Nanti Ustadz Gigi yang jawab. Ada orang bilang begini, apalagi dia terkenal. Kenapa harus dibid'ahkan Maulid Nabi? Masjid Nabawi saja ada Maulid Nabi. Nah, monggo. Baru dengar jadi bisa jawab. Kalau itu mah gampang, karena waktu itu ada Ikhwan Madinah yang bikin live set di malam Maulid Nabi itu. Ya, dia gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin Indonesia, kami mendengar ada orang mengatakan bahwa di Masjid Nabawi ada perayaan. Ini saya sedang di Masjid Nabawi ya. Tidak ada perayaan apapun nih teman-teman, nggak ada. Di sini ramai begini memang sepanjang tahun. Bukan karena sebuah perayaan. Gitu. Jadi itu bohong plus besar dusta. Gitu. Tak kasih syubhat ya Ustaz. Tapi kan ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu ada yang baik. Nah gitu. Jawab Ustaz. Di antara subhat mereka mengatakan ada namanya bid'ah hasanah. Dan tadi saya sempat baca mereka berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah yang terpuji, wa bid'atun madmumah, dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmudun, yang sesuai dengan sunnah berarti baik. Wa ma khalafa sunnah fa huwa madmum, yang bid'ah yang menyelisih sunnah berarti dia tercela. Wa tahja bi qauli Umar bin Khattab fi qiyam Ramadan ni'matil bid'atu hiya. Ternyata Imam Syafi'i atau siapa nih Ustaz? Kayaknya Imam Syafi'i. Mereka berdalil dengan perkataan Umar tentang salat tarawih nikmatul bid'atu hadhihi. Sehingga mereka mengatakan, lihat, Umar bin Khattab saja mengadakan bid'ah hasanah salat tarawih. Gimana antum menjawab ini? Bid'ah berarti ada yang baik, bahkan Umar melakukan bid'ah. Jawabannya yang pertama, kita kembali ke kaum asal. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu apa? Sesat. Maka nggak bisa dipilah-pilah. Kalau pilah-pilah harusnya ada standarnya. Kemudian yang kedua, salat tarawih itu bukan bid'ah. Salat tarawih rame-rame itu pernah diadakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi hentikan. Kenapa disebutkan riwayat? Nabi takut diwajibkan. Kemudian juga di zaman Abu Bakar ternyata tidak dilaksanakan. Mungkin waktu kali itu Abu Bakar sibuk dengan, kita tahu di zaman Abu Bakar kan banyak peperangan. Nantilah di zaman Umar lihat kok orang sholatnya sendiri-sendiri. Akhirnya Umar bin inisiatif mengumpulkan semua kaum muslimin, kemudian diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ikhwan, tarolah ini dijelaskan oleh seorang ulama, tarolah ini hal baru dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kira-kira jawabannya apa? Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku dan sunnah
khulafaur rasyidin, dan Umar bin Khattab bagian dari khulafaur rasyidin. Tapi itu bukan bid'ah, maksudnya tapi itu sudah taruhlah itu hal yang baru. Ternyata itu tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin. Kalau Umar di tahun 2025 bikin baru, bisa tidak? Allah alam, ada penjelasan tambahan dari Ustaz Mufli. Ya, yang jelas apa yang dikatakan Umar itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Maksudnya Umar adalah ini yang kita kumpulkan lagi, dan sebaik-baik bid'ah maksud adalah ini. Maksudnya adalah secara bahasa yang sudah lama kita tinggalkan, sekarang kita adakan lagi. Kita yakin tidak mungkin seorang Umar bin Khattab kemudian justru semangat menyelisihi Nabi dengan maksud bid'ah secara syar'i. Ada kebetulan saya sempat ngomong tadi di sini. Ini syubhat yang juga kadang-kadang di kita itu kadang kita tidak bisa jawab. Kenapa kamu baca Qur'annya pakai mushaf? Ini kan juga nggak ada di zaman Nabi. Ini masalah agama. Ya, nggak ada penghalang kalau memang mau dituliskan. Motivasinya ada. Kita jawab, Bapak dari awal ngasih contoh mushaf sebagai bid'ah, Bapak sudah keliru. Kenapa? Karena pengumpulan Al-Quran jadi mushaf itu 3 fase. Fase pertama justru di masa Nabi. Siapa yang bilang ini kebid'ahan? Mengumpulkan mushaf ini justru dicontohkan dari masa Nabi kok. Setiap turun ayat maka Nabi panggil Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid tulis tulis ini. Cuma di masa dahulu Zaid nulisnya itu di tempat yang terpisah-pisah. Kadang di tulang, kadang di pelepah kurma, kadang di tempat-tempat yang kemudian terpisah-pisah. Setelah Nabi SAW wafat, kemudian masuk masa Abu Bakar. Yang punya ide adalah Umar. Umar bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku kok khawatir ya kalau seandainya yang pernah ditulis di masa Nabi itu tidak dikumpulkan, khawatirnya pisah-pisah, nanti ada ayat hilang, ada surat hilang, kita tidak hafal. Kalau menurutku ini perlu untuk dikumpulkan dalam satu kumpulan, dalam lembaran-lembaran. Abu Bakar awalnya nggak mau, karena Abu Bakar merasa kita dahulu di masa Nabi itu nggak melakukannya, khawatirnya nanti kita menyelisih sunnah Nabi. Tapi karena Umar lama kelamaan berulang kali ngomong sama Abu Bakar, kapan, ayo, lama-lama Abu Bakar luluh. Ketika Abu Bakar akhirnya sudah luluh, baru kemudian Abu Bakar panggil siapa yang nulis di masanya Nabi tadi? Zaid bin Thabit. Abu Bakar bilang, wahai Zaid, kami mengenal engkau sebagai pemuda yang kami tidak tuduh apapun tentang agamamu. Bisakah kamu tulis kembali dan kumpulkan semua yang kamu pernah disuruh Nabi untuk kumpulkan? Akhirnya dikumpulkan sama Zaid menjadi sebuah kumpulan-kumpulan yang itu dikenal sebagai mushaf pertama kali. Tapi cuma ada 1 kopi. 1 kopian ini disimpan di masanya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, kemudian disimpan oleh Umar. Kopian ini kemudian dipegang oleh Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Nabi yang merupakan anaknya Umar. Berlalu masa wafat Umar, datang masa Utsman. Di masanya Utsman bin Affan, datanglah seorang sahabat Nabi yang lain yang disebut sebagai Sahibus Sir. Dikenal sebagai si penjaga rahasianya Nabi. Siapa namanya? Siapa coba? Sahibus Sir. Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah ibn Al-Yaman baru pulang dari negeri Azerbaijan sama Armenia. Dia baru pulang dari sana. Dia datang kepada Khalifah Utsman. Dia bilang, wahai Khalifah, saya mau ngomong nih. Saya ceritakannya. Saya baru dari Azerbaijan, dari Armenia, dan saya dapati di sana ternyata orang baca Quran beda-beda. Yang di sana bacanya begini, yang di sana baca begitu, urutannya beda-beda. Saya khawatir kalau yang kopi yang satu itu tidak diperbanyak, khawatirnya nanti akan berlalu masa, lalu orang akhirnya membuat Quran itu berbeda-beda. Kalau menurut saya kopinya ini harus dikopi lagi. Cuman waktu itu tidak ada mesin fotokopi. Akhirnya dipanggillah
Utsman ngutus orang untuk minta kopian yang terakhir, yang pertama itu ke siapa? Ke Hafsah. Hafsah, bisakah pinjam dulu kopinya itu? Nanti kami akan kembalikan setelah kami kopi lagi. Lalu kopiannya itu ditulis ulang, jadilah beberapa lembaran, beberapa mushaf. Lalu mushaf-mushaf ini dikirim ke sana, dikirim ke sana, dikirim ke sana, dikirim ke sana. Yang satu dibalikin ke Hafsah. Jadi yang ada di kita ini sudah ada rintisannya dari masa Nabi SAW. Kalau Bapak memasukkan mushaf sebagai bagian dari bid'ah, maaf, Bapak harus baca lagi buku Usulun Fit Tafsir. Berarti Bapak yang ketinggalan informasi. Nah, mana yang melarang untuk mengadakan perayaan? Tidak ada larangannya. Karena orang suka bilang gitu ya. Semua dilarang. Apa-apa dilarang. Ini juga kita berbuat baik dilarang juga. Mana larangannya? Orang suka bilang gitu. Fadlan Ustaz. Nanti kalau Ustaz Gigi tidak mau jawab, teman-teman bisa tanya kepada beliau di luar kajian. Saya yang terakhir, meskipun ini agak berat yang terakhir ini, tapi saya rasakan juga kadang-kadang ada dampaknya cukup signifikan. Yaitu sebagian dari guru-guru yang mengaku sebagai guru yang mengajarkan sunnah ternyata belum bisa membedakan mana mudaroh, mana mudahanah. Sehingga datanglah satu masa di mana sebagian ustadz yang tadinya mengajarkan sunnah kok belakangan nyemplung jadi ahli bidah. Dulunya orang banyak kenal sunnah dari dia. Ada tahun di mana dia mengatakan, sekarang saya sudah keluar dari yang merasa dirinya paling sunnah sendiri. Kalau kami perhatikan sebagian dari guru-guru ada juga yang belum bisa membeda-bedakan mana mudaroh, mana mudahanah. Ada dua hal yang dia punya kemiripan tapi ada punya titik perbedaan. Namanya apa? Saya nulis lagi di sini. Namanya mudaroh sama mudahanah. Mudaroh sama mudahanah ini titik samanya adalah sama-sama lemah lembut. Titik tidak samanya adalah kalau mudaroh itu menunggu waktu. Kapan saya bisa dakwahi? Sedangkan mudahanah ini cuma sekedar lemah lembut, manis muka tanpa mengingkari kebidahan. Jadi mudaroh itu baik, mudahanah itu tercela. Contoh mudaroh, dan ini kalau bisa ini kita pahami dan kita praktekkan sehari-hari. Teman-teman yang mengaku dirinya salafi, teman-teman yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah dengan manhaj salaf harus tahu mudaroh dan usahakan ini dipraktekkan. Yaitu kepada objek dakwah, mbok lemah lembut sambil nunggu-nunggu kapan ada waktu nanti didakwahi. Saya punya keluarga. Keluarga saya ini keluarga Bugis. Di mana keluarga kami banyak yang belum mengenal sunnah. Saya beri contoh. Sebenarnya banyak yang alhamdulillah kami sekarang punya keluarga, punya kajian bulanan. Ada sekitar 60-an orang kalau datang. Itu sepupu-sepupu semua. Sepupu, anaknya sepupu, suaminya sepupu, istrinya sepupu. Datang kumpul kajian, gak ada ribut. Siapa yang mau tanya? Langsung mungkin 5 tangan, 10 tangan. Tanya. Babnya bab ringan-ringan. Bab wudu, bab ini, bab najis kemarin bulan lalu. Bagaimana cara agar kita bisa mendakwahkan tentang agama ini kepada keluarga kita? Caranya harus mudaroh. Ketemu sepupu, meskipun kalau misalnya dia bukan mahram kita bilang kak, karena sepupu bukan mahram. Suaminya, istrinya siapa ya? Istrinya sepupu, istrinya paman. Kita punya paman kandung punya istri, istrinya bukan mahram. Kita bilang bibi, tante. Kalau bahasa itu apa? Kalau bahasa kami acil, bule gitu ya. Bule gitu. Padahal dia bukan mahram. Nanti kan akan dilihat ini jenggotnya panjang. Itulah istrinya itu bercadar. Tapi kok dia ramah ya?
Saya kira itu yang begitu-begitu biasanya itu yang ngeri-ngeri gitu. Lama kelamaan orang senang bergaul sama kita, dia tahu bahwa kita tidak antipati kepada mereka. Sampai ada satu titik mungkin kita bisa dakwahi. Kalau kata Syekh Fatih Musili tadi pagi, beliau katakan kadang-kadang itu bisa dilakukan dengan cara memberikan sebagian harta. Misalnya kita bikin acara makan-makan, kita undang sepupu-sepupu, tante-tante yang belum mengenal sunnah, makan-makan. Ya, dan itu yang saya lakukan berulang kali, makan, sampai mereka merasa sama adik Ustadz ini ternyata kita kirain kita bakal menakutkan gitu, ternyata tidak. Saya punya seorang sepupu yang terakhir yang tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab, masih pakai bolang-bolangnya orang Bugis, haji, topi haji. Saya bilang, saya ketemu, Kak, saya mau pergi ke kampung sama bapak ke Nrekang. Oh iya, kakak mau ikut? Mau? Nanti saya belikan tiket. Karena ini kesempatan buat saya. Kapan bisa jalan sama dia? Saya pergi, saya, bapak, mama, istri saya, tante saya, sepupu saya. Di kapal, kita naik kapal Lembelu ke Parepare dari Balikpapan. Sepanjang perjalanan kita berusaha untuk takliful qulub, mudaroh. Ketika pulang dari Sulawesi 1 minggu, kemudian ke Balikpapan, saya akhirnya bilang, Kak, bagaimana kalau kakak pakai jilbab? Apa dia bilang? Aku ini dek sebenarnya mau pakai jilbab, tapi jilbabku cuma 1. Kalau ini dicuci, ini saja kau tahu, ini saja pinjam. Punyaku itu bolang semua. Kalau seandainya ini dicuci, keluar rumah pakai bolang, besok pakai jilbab, lalu pakai bolang lagi, lalu jilbab lagi, nanti tetangga bilang, apa ini? Tidak konsisten. Gitu. Rupanya dia bukan tidak mau pakai jilbab, karena memang tidak punya. Akhirnya setelah pulang kita bawakan 1 koper isinya jilbab semua, karena ummahat kasih sumbangan. Dia pilih gamis-gamis, dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah tidak punya sepupu yang tidak pakai jilbab. Semuanya pakai jilbab. Karena kita ada proses mudaroh namanya. Berusaha lemah lembut, menunggu waktu yang tepat untuk bisa mendakwahi keluarga. Dan itu tidak bisa kalau kita kasar, sebagaimana kata Ustaz Gigi tadi. Tapi ada yang salah di situ kalau kita mudahanah. Dan ini mohon maaf, banyak ustadz-ustadz yang suka begitu. Apa itu mudahanah? Mudahanah adalah mau mengajak orang berlemah lembut, manis muka, tapi tidak mengingkari, malah yang mungkar malah seolah-olah dibolehkan. Ya. Afwan, saya kasih contoh. Ada perayaan-perayaan di masyarakat yang di situ misalnya ada dangdutannya. Kita tahu nanti setelah ini goyang-goyang, sudah ada alat musiknya, sudah ada pedangdutnya, ustadznya dipanggil sebagai pembaca doa. Lalu dia berkata, mari kita berdoa jemaah, ya Allah mudahkanlah acara kami. Acara apa yang dimudahkan? Dangdutan itu. Akhirnya jadi mudahanah namanya. Bermanis muka tapi tidak mengingkari kemungkaran. Saya beberapa kali kritik lewat media sosial. Sebagian yang dikenal sebagai dai-dai nasionalnya Indonesia kadang nyemplung di dunia film misalnya. Masuk di dunia film, bahkan jadi aktor atau aktrisnya. Kita katakan kalau antum ada di situ, ustazah, ustadz, jadi aktor di situ. Dan antum lihat di situ ada aktris, aktor dalam dunia nyata mereka bukan mahram, lalu mengadakan adegan peluk, cium dan lain-lain. Apa antum tidak malu melihatnya? Apa antum akan berkata, maaf, adegan ini harus di-cut? Apakah begitu? Tidak mungkin. Maka saya mengadakan film-film religi itu salah satu kebid'ahan dalam dakwah. Ya, di dalamnya ada mudahanah yang dikerjakan oleh sebagian dai. Dan ini cukup bahaya. Karena khawatirnya yang salah dikira benar oleh anak-anak muda. Karena anak-anak muda nonton, dipikir itu boleh-boleh aja. Soalnya aktrisnya ada ustazah. Begitu. Beberapa hal tadi yang perlu kita pelajari berkaitan dengan salah cara dalam berdakwah tentang bid'ah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.
yang kemudian kita bisa praktekkan, kita bisa amalkan. Sekali lagi pelajari ini tadi penting. Saya juga belajar banyak tadi. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan menyampaikan bukan menyampaikan, tapi bermudah-mudahan negur orang secara kasar atau yang lainnya, tapi ada metodenya, ada namanya metode dakwah. Kita baru belajar kemarin daurah sehari berapa pertemuan Ustaz? 3 atau 4 itu belajar tentang metode dakwah. Jadi dakwah tidak ngasal, tidak yang penting enggak, tapi dakwah ada caranya, tidak sembarang orang bisa dakwah. Wallahu alam. Mungkin sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sama Ustaz Mufli. Jadi saya kasih syarat, saya mau bertanya kepada Ustaz Mufli, bilang gitu. Padahal namanya minta klarifikasi. Padahal Ustaz mau jawab atau enggak Ustaz? Saya nggak tahu saya mau jawab atau enggak, tapi saya tiba-tiba teringat dengan Ummahat di bawah. Waktu dia Al-Akh bertanya, tiba-tiba saya di kepala saya bergelai tentang, kok dari tadi saya nggak nyebut tentang ummahat ya, padahal kan hadirinya ada hadirat gitu di bawah. Yang saya juga ingin nasihatkan kepada teman-teman, terutama para ummahat, kalau bisa ummahat itu juga membantu dakwah ini agar sunnah jadi lebih terasa indah di kalangan masyarakat umum. Salah satunya adalah, kalau kami kan biasa aja ya, paling yang menakutkan jenggot-jenggot panjang. Tapi kalau di ummahat kan mungkin kadang-kadang bercadar itu sesuatu yang agak menakutkan. Lalu kemudian misalnya datang daurah, ustadz banyak, ada Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, kemudian ramai. Terus kita hanya bergaul sama yang gelap-gelap, sama yang cadar-cadar. Ada yang mungkin baru datang, jilbabnya masih bunga-bunga. Kalau menurut ana, teman kita yang udah biasa itu tinggalin dulu. Nanti aja ya. Ini bukan waktunya. Waktunya sekarang kita adalah bergaul sama yang baru. Jadi, om dari mana? Apa kabar? Oh ya, tinggal di mana Mbak? Oh ya, masya Allah. Ini yang sama sesama yang udah siap biasa kerja, ntar aja gitu. Nah sekarang coba ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang lakukan yang saya minta ini. Coba lihat kanan kiri. Kalau ndak kenal, kenalan. Bukan salaman. Kalau salaman hanya salaman. Kalau ndak kenal, apa tadi? Kenalan. Kenalan itu berarti tanya siapa namanya, tinggal di mana. Buat ummahat di bawah, kalau seandainya di bawah nggak ada laki-laki kan? Nggak ada. Buka cadarnya. Siapa tahu itu ada laki-laki pakai cadar. Gitu. Tafadhal. Tafadhal. Jangan lama-lama kenalannya biar bisa dapat banyak orang. Oh, ummahat, kalau menurut saya ummahat perlu tanya nama suaminya. Siapa tahu ternyata nama suaminya sama. Siapa namanya Ita, masya Allah. Tinggal di mana? Di Ceger. Oh, masya Allah. Nama suaminya Gigi. Kok sama? Baik. Yang kedua, ini arahan dari para masyayikh kita. Dalam majelis ilmu atau dalam tanya jawab, usahakan menghindari penyebutan nama. Ya. Kita bukan dalam konteks mentahdzir sesuatu yang mungkin salah, ya, maka usahakan menghindari nama. Yang ketiga, saya mau bilang apa yang saya telah lakukan di tahun lalu, saya tidak sarankan untuk diikuti oleh terutama ustadz-ustadz. Kenapa saya katakan tidak disarankan untuk mengikuti? Meskipun sebagian ulama kita mungkin ada yang melakukannya. Syekh Sulaiman Ruhaili pernah menyebut nama beberapa orang, yang itu kemudian saya anggap sebagai salah satu pembenaran. Bedanya adalah kalau di negeri-negeri Arab mereka tidak kenal undang-undang ITE. Mungkin ya, sebatas yang saya tahu mereka cukup bebas dalam hal ini. Kalau memang salah dibilang salah, sebutkan nama sekalipun. Adapun di Indonesia, di sini ada undang-undang.
Yang ketiga, bahwa masyarakat orang di sana di Arab, mereka melakukan ini dengan menyebut nama orang tidak baperan. Orang Indonesia beda culture-nya. Culture-nya Indonesia ini orang mudah empati. Sehingga mungkin ketika orang disalahkan, orang lebih mudah berempati sama yang disalahkan ketimbang melihat substansi kenapa kok disalahkan. Begitu. Adapun kalau tadi ditanyakan akhi siapa namanya? Baihaqi. Kalau ditanyakan Ustadz kan nanti dianggap orang pansos, dianggap orang, menurut saya itu sudah resiko yang sudah saya pertimbangkan. Dan di masa itu saya berharap semoga Allah memberikan kepada saya pahala untuk mengingatkan agar orang tidak terbiasa berucap sesuatu tanpa ada sandaran para ulamanya. Makanya video saya yang pertama kali, konten intinya adalah saya berkata, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan bicara masalah agama yang kamu tidak punya imam atau ulama pendahulu dalam hal ini. Itu saja. Kemudian jadi berkembang ketika balasannya adalah di luar dari esensi pertanyaan. Gitu saja. Jadi itu semua adalah resiko yang harus saya ambil. Ya, termasuk tugas akhir yang di-print dan lain-lain, itu sebuah konsekuensi. Gitu. Tapi kalau akhi bilang kan orang jadi hujat saya, hujat antum. Saya kemarin ngisi di Depok Masjid Ar-Riyad, justru ada yang datang berkata jazakumullah khair Ustaz. Dari situ kemudian saya bisa mengetahui mana yang benar-benar, mana yang enggak. Gitu. Kalau kita mau pakai data statistik kan nggak tahu. Ya, maka kita hanya bisa berharap semoga Allah mencatat buat saya Amin. Pahala. Amin. Dan semoga Allah memberikan kepada teman-teman yang mungkin belum mengetahui metodologi beragama itu harus ada sandaran ulama salafnya. Semoga setelah itu mereka tahu, gitu aja. Nah. Pertanyaan kedua, ada? Itu kertas tadi apa, Ustaz? Oh iya. Nah, itu antum yang jawab, Ustaz. Mana tadi? Di bawahnya laptop. Nah. Anda bacakan. Sini bacakan. Assalamualaikum Ustadz Mufli. Nah, dan Ustadz enggak ada Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan AI seperti ChatGPT, Copilot atau yang lainnya untuk belajar atau mempermudah pekerjaan di bidang coding atau programming, serta mencari tahu hal yang detail dibanding dengan mencarinya di search engine? Apakah saya berbuat syirik karena meminta tolong kepada selain Allah, atau lebih menggantungkan hati kepada selain Allah? Apakah sebaiknya saya berdoa dulu Ustaz sebelum menggunakan AI tersebut? Jazakallahu khairan. Mana yang bertanya? Angkat tangan. Syirik itu adalah kita meminta kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Apakah ada yang selain Allah yang bisa kasih rezeki? Tidak ada. Berarti kalau kita minta rezeki kepada yang selain Allah, berarti itu termasuk perbuatan syirik. Hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Apakah ada yang selain Allah yang bisa turunkan hujan? Tidak. Berarti kalau minta hujan kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Tambal ban, waktu pecah ban di jalan, kepada siapa kita minta? Kalau Allah mau, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau kita di jalan berdoa, ya Allah kembalikan banku ya Allah, insya Allah 2 hari di situ duduk nggak akan kembali bannya. Berarti harus pergi ke tukang tambal ban. Berarti pergi ke tukang tambal ban, apakah syirik? Tidak. Menggunakan AI untuk misalnya pekerjaan biar codingnya cepat atau biar bikin makalah cepat, itu apakah perbuatan syirik? Insya Allah bukan syirik. Apakah legal? Wallahu a'lam. Karena kalau ada coding, ada AI, terus makalahnya atau tugas akhirnya tiba-tiba sudah jadi, kan nanti ada lagi lawannya si AI, namanya pengecekan plagiarism. Apakah itu plagiat atau tidak? Makanya nanti ada yang model lain lagi, humanize.
yaitu hasil dari AI-nya agar seolah-olah dibuat manusia, bukan dibuat oleh AI, dimasukkan lagi dalam humanize supaya seolah-olah itu tulisan kita. Walhasil nanti kalau kita mempresentasikannya, bisa jadi kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena bukan pekerjaan kita. Kita ditanya tentang itu isinya bagaimana, kita nggak ngerti. Ya, ini saya tidak sarankan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti tugas akhir yang kemudian dikerjakan oleh AI. Setelah itu kita cuma ganti font Times New Roman 12 lalu kemudian dikasih pinggir kiri dibuat gini-gini kata pengantar terus setor. Ketika diuji di ujian, ini Mas dapat angka ini dari mana? Yang 200 ini. Coba jawab apa? Ya, saya kebetulan pernah punya teman S2 dulu waktu di Saudi. Kebetulan dia memang banyak copy paste dan ambil dari yang seperti itu. Walhasil di ban 1 semester, disuruh pulang ke Mesir, ditolak tesisnya waktu itu, lalu kemudian disuruh balik lagi hanya untuk tesis ulang. Ya, ini saya sudah bicaranya agak melebar ya. Nah, Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Masya Allah. Oh, baik, yang di sebelah sana mungkin bisa geser ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Zafran, Ustaz. Ahlan. Alhamdulillah Ana baru hijrah, alhamdulillah udah kenal sunnah, manhaj salaf. Alhamdulillah. Yang Ana ingin minta solusi Ustaz. Seperti pada umumnya Ana pas hijrah itu mungkin lagi kenceng-kencengnya gitu. Jadi ya mungkin Ana belum ngerti juga ilmunya gitu ya. Jadi Ana bisa dipandang terlalu keras gitu di sekolah Ana di SMA swasta ya. Jadi guru-guru atau pada teman Ana gitu pada mikir-mikir yang kurang baik kepada Ana gitu. Ya Ana cuman paling nggak bilang kayak bidah enggak, tapi mungkin berbeda dari teman Ana yang lain gitu. Nah itu Ana ingin meminta Ustadz solusi kepada Ustadz bagaimana untuk mengembalikan citra Ana. Terus yang mengembalikan citranya. Iya, maksudnya biar nggak ada pikiran negatif pada Ana. Nah, itu yang pesan terakhir. Berarti sekarang citranya kurang bagus. Iya Ustadz. Dianggap keras. Iya. Pesan terakhir Ustadz, di keluarga Ana kan alhamdulillah udah sunnah, cuman masih ada kakak Ana satu. Itu di suatu waktu kakak Ana melakukan kesalahan ya pada orang tua dan Ana berusaha untuk mendakwahinya dan mungkin agak terlalu langsung to the point gitu ya, agak terlalu keras gitu ya. Terus jadinya kakak Ana marah gitu Ustaz. Marah dan menolak gitu ya. Memang mungkin balik kepada Ana lagi yang salah ya dalam menyampaikannya. Dan Ana udah tobat dari itu. Tapi jadinya selama 2 tahun dari tahun 2022 Ana sama kakak Ana hubungannya udah rusak karena masalah itu, karena Ana terlalu mendakwahinya, menasihatinya gitu. Yeah. Bagaimana Ustaz biar Ana bisa pada kakak Ana bisa hubungannya baik lagi Ustaz gitu. Okay. Dan Ana bisa malah mendakwahinya dan jadi lebih baik lagi Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk mengembalikan sebuah citra yang menjadi atau image memang itu butuh kerja keras. Tapi saya katakan semakin nanti antum berusaha mengembalikan image biar kelihatan baik, justru nanti banyak tidak ikhlasnya. Saya mungkin pernah berada di fase antum. Saya ingin orang mengetahui bahwa saya sudah berubah. Semakin saya ingin biar orang tahu saya berubah, malah saya mengada-ngada, malah saya menjalankan agama ini jadi dibuat-buat. Ya, sudah natural aja. Bu, assalamualaikum Bu. Ya, kalau teman cewek jangan ya, jangan. Yang laki-laki aja. Yang satu hal yang tidak bisa antum ubah adalah antum masih muda. Orang tua, guru-guru di sekolah memandang antum tetap sebagai anak muda, meskipun dia nggak berilmu, tetap saja dia dianggap anak muda. Maklum, darah mendidih gitu. Jadi kalau menurut saya itu hal yang nggak bisa diubah, karena nggak bisa tiba-tiba pengen jadi tua kan, nggak bisa kan?
Ya, saya pengennya kayak ini langsung berjenggot dan langsung buncit, nggak bisa, harus nikah dulu, gitu, nggak bisa. Adapun kita sekarang misalnya sudah dengan usia sekian, kakak-kakak sepupu yang mungkin dulu, saya gini, Ustaz, pertama kali ngaji, pulang ke Balikpapan, saya ketemu, saya harus praktekkan nih ilmunya. Saya ketemu sepupu-sepupu yang perempuan-perempuan, termasuk yang tadi yang masih pakai bolang. Saya harus gini, Kak, Assalamualaikum, gitu kan, harus gini, nggak boleh gini, padahal sudah selama ini bertahun-tahun begini, bahkan begini, ya kan? Saya bilang, Kak, sepupu saya bilang, Kak boleh salaman? Nggak boleh, Kak. Loh, kenapa nggak boleh? Kak, kita bukan mahram. Apa itu bukan mahram? Artinya kita boleh nikah. Ih, siapa mau nikah sama kamu? Katanya. Kamu dulu aku tahu, kamu yang kumandikan, kamu telanjang aku pernah lihat. Ini malah diambil, dicium-cium. Tapi ada masa setelah kita menikah, ini udah mulai tumbuh, buncitnya udah mulai kelihatan. Jadi kakak-kakak, dek Ustaz, gitu. Itu hal yang tidak bisa pengen cepet tua gitu, tidak bisa. Yang kedua, tentang dengan kakak, mungkin masalah kita pernah sama juga. Saya punya kakak kandung. Ini saya pernah tuangkan di sebuah video pendek. Saya punya kakak kandung yang sama-sama sulit untuk didakwahi. Tadinya kenakalan umum lah ya. Tapi alhamdulillah sih masih sholat 5 waktu. Cuma sulit, sholat 5 waktunya terlambat, merokok, begadang, nonton bola jam 2 malam. Karena sudah jam 2 malam, jadi kalau pengen sholat subuh dibangunkan berulang kali. Nanti masbuk, kalau enggak ya sholat di rumah. Mama tadi adanya, coba kamu tiru adikmu, coba kamu ini dari mana, coba kamu. Mama marah terus. Maka saya bilang, Ma, kalau kita mau kakak ini berubah, cara kita juga harus berubah. Kita harus mudaroh. Ya. Gimana caranya? Contoh, kalau dia pulang malam, Mama jangan tanya dari mana sih kamu. Itu nggak enak. Dari mana sih kamu? Seolah-olah masalah, meskipun masalah. Coba ketika dia pulang, Mama tanya gini, sudah makan nak? Kayak dia pulang itu kayak ada yang nyambut, meskipun dia tetap salah. Ya. Coba Mama ubah ya. Nanti saya paksakan diri untuk karena dia juga marah sama saya. Karena sejak saya datang, TV dipindah, rumah satunya kitab semua gitu. Dia bilang, ini rumahnya siapa sih? Katanya. Selama ini pengen nonton sembarang, tiba-tiba ada benda-benda yang aku tidak ingin gitu ya, kitab-kitab. Dia jadi marah sama saya juga. Walhasil kami kerjasama. Kakak kalau pulang jam 11, jam 12, Mama bilang, sudah makan nak? Kakak, belum. Itu di meja ada telur, makan sudah. Dari jam 12 mundur setengah 11, jam 10, jam 9 kadang udah pulang. Kenapa? Karena disambut pulangnya dengan pertanyaan, sudah makan kah? Sedangkan dahulu, dari mana sih? Saya juga sama. Ya, pagi-pagi saya suka bangunkan, Kak, mau roti telur tah? Enggak. Awalnya enggak usah. Karena dia kesel kan? Enggak. Lama-lama dia tanya, apa itu? Roti telur, nanti gini. Lama-lama, boleh. Lama-lama, aku pesan ya. Lama-lama, saya duduk, dia duduk. Akhirnya kita punya keakraban. Sehingga rumah berubah. Dengan seiring kerjasama orang di dalam, bagaimana caranya membuat rumah itu nyaman untuk tempat kembali pulang. Begitu. Wallahu a'lam. Mungkin selesai, tapi tadi yang di belakang tadi terakhir masih ada nggak orangnya? Udah nggak ada, Ustaz. Cukup ya. Akhirnya sampai sini. Jazakumullah khairan, antum masih bisa istiqomah, sabar mendengarkan nasihat-nasihat Ustaz Mufli. Mudah-mudahan nasihat beliau masuk dalam hati kita, kemudian kita bisa amalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Kita sampai sini, untuk berdoa mudah-mudahan Ustaz Mufli bisa balik sini lagi, bisa ngisi kajian di sini lagi supaya kita bisa istifadah sama beliau. Ya Ustaz ya, insyaallah. Ada kata-kata terakhir Ustaz disampaikan? Kata-kata terakhir. Apa maksudnya itu?
nasihat singkat. Nasihat singkat. Ya. Jangan soleh sendiri. Masyaallah. Di rumah usahakan kesolehan kita dengan duduk di majelis ilmu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang dalam rumah. Jangan suami soleh sendiri, istri nggak diajak. Jangan orang tua pergi sendiri, anak nggak diajak. Jangan anak soleh sendiri, orang tua nggak diajak. Tapi dalam mengajak ini butuh banyak kesabaran dan butuh mudaroh. Ya, untuk semoga suatu saat mereka mau mendengarkan kita. Ya, mau mendengarkan dan mendapatkan hidayah. Itu aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Sampai sini dulu jamaah semua taala, kita tutup kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.